Dan sejak hari itu saya melakukan tembak. Tuhan bilang begini, tanggalkan kasutmu. Aku Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kamu pikir aku nggak bisa ubah sebuah bangsa? Kamu pikir Roh Kudus tidak bisa bekerja melalui hidupmu? Kamu pikir hanya bisa melalui dunia politik, ekonomi, sosial, budaya? Bukankah firman-Ku adalah aku sendiri? Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai ayat 5. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Bagian kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 2, 3, dan 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perayaan Pentakosta itu berbagai model dan jenis. Tetapi prinsip utamanya ialah ada sebuah kuasa. Keluaran 3 mengingatkan bahwa Musa sudah dirancang Allah untuk membebaskan Israel dari Mesir. Satu ketika dia melihat sebuah penglihatan yang hebat sekali. Ada api di dalam semak belukar dan semak belukarnya tidak terbakar. Ini sebuah penglihatan yang aneh, saudara-saudara. Karena Musa bukanlah orang yang baru datang ke padang gurun. Dia sudah menjalani proses itu hampir 40 tahun. Jadi dia kenal betul padang gurun. Dia kenal betul panas matahari. Dia kenal betul semak duri. Api membakar semak duri bukan barang baru buat dia. Tapi kali ini ada sesuatu pesan yang penting, yaitu semak duri tidak terbakar, sekalipun apinya begitu hebat. Segagal-gagalnya Musa, cara engkau melarikan diri dari ketakutan dan kesalahanmu, sekali Allah menetapkan, dia tidak pernah akan membatalkan. Itu penetapan Allah. Karena ada tujuan yang jauh lebih hebat, yaitu mesti lahir gereja dimulai dari keluarnya Israel dari Mesir. Dan ketika dia mencoba mendekati api itu, tiba-tiba suara Tuhan datang, Musa, Musa. Dia menjawab, ya Allah.
Tuhan berkata, jangan dekat-dekat, sebab tanah tempat itu kudus. Tanggalkanlah kasutmu. Kasut Musa itu comfort zone. Comfort zone pertama dia alami di istana Raja Firaun. Semua kebutuhannya dipenuhi. Semua keinginannya dipenuhi karena anak istana. Tetapi sekalipun dia anak istana, dia tidak pernah melupakan identitasnya sebagai seorang Ibrani asli. Yang kedua, kasut Musa ialah anak yang sering dilayani, anak manja, diasuh oleh ibunya, dipelihara oleh putri raja. Tidak ada sentuhan tangan apapun, sekalipun Raja Mesir itu lalim. Ada kenyamanan yang dinikmati. Dan rupanya Tuhan harus keluarkan Musa dari comfort zone, memasuki sebuah tempat yang baru, tempat di mana proses pembentukan karakter umat, proses pembentukan umat Allah akan dilakukan. Dan tanda dimulainya ialah api di tengah-tengah semak duri. Suara yang datang itu begitu hebatnya. Berarti Allah kenal betul Musa. Allah tahu siapa Musa. Tanggalkan kasutmu. Jangan dekat-dekat. Aku Allah Abraham, Ishak, Yakub. Aku Allah masa lalu, nenek moyangmu. Aku juga Allah masa kini. Dan aku juga Allah masa yang akan datang. Tujuannya cuma satu. Penyelamatan sebuah bangsa supaya ada model yang baru bagi peradaban manusia. Jadi ada sebuah peneguhan buat kita malam ini, baik pria, wanita, keluarga, pelayan Tuhan. Engkau mungkin merasa pernah gagal, engkau mungkin merasa tidak berdaya, pernah berbuat kesalahan, tidak memikirkan apapun juga. Tapi kalau Tuhan sudah lihat Anda, Tuhan sudah pilih Anda, Tuhan akan bongkar comfort zone itu, supaya karakter seorang yang dilayani di istana berubah menjadi karakter seorang pelayan. Tandanya api di semak belukar. Semak belukar bicara tentang sesuatu yang gampang hancur, gampang terbakar, tidak dibutuhkan, tidak dianggap, tidak dicari. Tetapi Allah hendak menunjukkan bahwa dari dalam dirimu yang hancur sekalipun, kuasa itu akan bekerja dan membawa engkau untuk membebaskan umat yang kupilih. Yesus sebelum naik ke surga dia berjanji akan memberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah yang hebat dan dahsyat itu. Dia bukan datang dalam bentuk sebuah batu besar yang menggemparkan, tapi Roh Kudus turun dengan cara yang paling unik, yaitu apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Seorang hamba Tuhan, Reinhard Bonnke, dia menerangkan, jika Roh Kudus itu datang dalam bentuk sebuah batu besar, dan semua orang datang berkerumun, mereka akan dapat panas. Apinya dalam bentuk batu besar. Dan orang semua akan antrian, dan ketika orang yang dekat akan panas, kemudian mereka punya giliran mundur, dan orang yang datang lagi akan panas lagi, yang mundur itu nggak akan lagi panas, karena udah terlalu jauh dari sumber api itu.
Dan Ernest Borg menjelaskan, justru Roh Kudus datang dalam bentuk lidah-lidah api yang hinggap pada setiap orang. Berarti Tuhan tidak hanya mengurusi komunitas, tapi Tuhan mengurusi setiap pribadi masing-masing yang percaya. Lidah bicara tentang kuasa berkata-kata. Lidah bisa dipakai untuk mematikan orang lain karena kata-kata yang mematikan. Lidah bisa dipakai juga untuk menghancurkan potensi dan karakter orang lain. Lidah juga bisa dipakai untuk membunuh seluruh potensi hidup banyak orang. Lidah punya kuasa yang digambarkan Yakobus seperti sebuah kemudi yang mengendalikan kapal yang besar atau api kecil yang membakar hutan. Tapi kali ini Tuhan mau supaya lidah Anda, lidah saya dikuasai oleh otoritas surgawi dengan kuasa Roh Kudus, supaya lidahmu yang tadinya mematikan karakter orang lain, lidahmu yang tadinya menyingkirkan orang lain, lidahmu yang tadinya dipakai untuk menghancurkan peradaban, sekarang lidahmu diberikan kuasa yang baru untuk menghidupkan orang lain, untuk membawa orang lain kepada tujuan keselamatan, untuk membawa orang lain kepada Kristus. Dan karena itu dia datang dalam bentuk lidah-lidah api. Bukan hanya lidahmu yang dikuduskan, tapi api yang turun kepada engkau mendapatkan kuasa, mendapatkan semangat, mendapatkan kegairahan untuk pergi memberitakan kabar baik, supaya orang yang hidup dalam keterpurukan, orang yang ada dalam kegelapan, orang yang hancur hidupnya, dibangkitkan kembali, keluar dari mesirnya, keluar dari perbudakannya, keluar dari semua keterpurukan, dan melihat terang yang dahsyat dan ajaib itu. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, tugas gereja, tugas hamba-hamba Tuhan, tugas anak-anak Tuhan, ialah menguduskan lidahnya, dikuasai oleh firman Allah, dikuasai oleh Roh Kudus, supaya setiap perkataan yang kau ucapkan berkuasa untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk membebaskan, dan menyaksikan Kristus bagi dunia. Itulah yang Roh Kudus kerjakan ketika murid-murid yang adalah para nelayan, yang pendidikannya sangat rendah, bahkan mungkin tidak ada yang punya pendidikan yang lebih baik. Mereka cuma ikut dan ikut dan ikut, mengikuti pelajaran Yesus, mengalami urapan dari Yesus, tapi mereka jatuh bangun. Mereka galau, mereka ketakutan ketika Yesus ditangkap. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, ada sebuah kegerakan yang dahsyat. Dari 120 orang menjadi 3.000 orang. Dan kuasa itu menggerakkan mereka tidak berhenti di tempat. Ada satu pelajaran di Java namanya, jangan meninggal di rumahmu. Potensi kita nggak boleh mati. Jangan hidup berdasarkan jabatan, jangan hidup berdasarkan gelar-gelar akademis, jangan hidup berdasarkan harta kekayaan, tapi hidup dan bekerja berdasarkan otoritas Roh Kudus yang datang dalam bentuk lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada setiap orang. Itu yang disebut menerima otoritas dan tidak bisa diwakilkan. Ingat, Roh Kudus tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, tidak bisa digeser kepada orang lain. Tapi ketika Anda terimanya menjadi milik Anda, dan hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Seperti Musa hanya mendengar suara Allah ketika dia melihat api itu, semak duri itu. Tapi Anda, kita, bukan lagi Allah yang bicara, tapi Roh Allah yang datang langsung hinggap dan membuat kita punya kegairahan hidup yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu di Indonesia ini ada banyak suku yang belum
terima Tuhan Yesus, belum mengerti kebenaran firman Allah. Oh, mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya kan tidak sekolah teologi untuk bisa khotbah seperti Pak Pendeta. Saya tidak kursus Alkitab supaya bisa mengerti kebenaran firman Allah. Saya mau beritahu, Musa tidak kursus Alkitab. Petrus dan kawan-kawan tidak kursus Alkitab. Tapi mereka punya kedekatan khusus dengan Tuhan. Karena ingin supaya dunia diselamatkan. Bangsa-bangsa dipulihkan. Setiap pribadi boleh menerima kemuliaan Tuhan. Karena itu saya encourage kita malam hari ini. Jangan padamkan lidah api itu. Izinkan kuasa itu bekerja bebas. Izinkan kuasa itu turun ke atas kita. Mungkin pertanyaan klasiknya, bagaimana caranya, Pak? Ingat, Alkitab berkata, ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kamu menerima kuasa Roh Kudus. Karena setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya karena pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Saya punya pengalaman pelayanan di beberapa daerah, baik di Indonesia, di beberapa pedalaman di Kalimantan, di pedalaman di Papua, di Maluku, pedalaman Aceh. Saya temukan banyak sekali orang yang tidak lagi hidup dalam kebenaran. Dan anak-anak muda yang hancur karena seks bebas. Anak muda yang hancur karena narkoba. Mereka hancur karena pergaulan-pergaulan yang tidak berkualitas. Semuanya dialami oleh banyak anak-anak Tuhan. Tapi hari-hari ini gereja sibuk dengan organisasi. Gereja sibuk dengan rapat-rapat dan sidang-sidang. Gereja sibuk terus dengan berbagai macam aktivitas politik praktis, seperti layaknya para pemimpin politik. Beberapa tahun lalu, saya memutuskan untuk mau menjadi calon bupati. Karena waktu itu saya pikir kita urus gereja, firman Tuhan, KKR, doa, kok tidak banyak perubahan. Siapa tahu Tuhan pakai melalui jalur pemerintahan. Lalu saya berkonsultasi dengan beberapa pihak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Salah seorang yang tidak setuju itu Ibu Pendeta. Tapi saya tetap merasa bahwa ini panggilan Tuhan. Dan saya mulai sibuk dengan pencalonan, sibuk dengan ketemu para pimpinan partai politik, sibuk untuk mulai promosi, bikin foto sana-sini, kumpul sana-sini. Dan saya ingat waktu saya ada di daerah itu, selama hampir 1 bulan saya nyaris nggak baca firman. Yang saya baca itu prosedur pemilihan bupati, undang-undang tentang otonomi daerah, bagaimana merancang APBD. Pagi-pagi subuh tim suksesnya sudah datang tanpa izin. Mereka udah minta makan pagi, nasi goreng, kopi. Jadi 1 minggu itu minimal saya harus keluarkan hampir 10-15 juta hanya membiayai orang-orang yang menyebut diri tim. Ternyata anggota tim itu mereka juga tim di calon yang lain. Luar biasa waktu itu. Dan saya masih ingat betul, ya kami jual mobil karena Ibu Nana juga setuju. Siapa tahu ini Tuhan izinkan jadi bupati, berarti bisa melakukan perubahan-perubahan yang signifikan di daerah. Wah, luar biasa. Keliling dari desa ke desa. Poster saya tergantung di mana-mana. Wah, haleluya, luar biasa. Saya balik ke Jakarta dan beberapa hari kemudian saya dapat WA dari Pastor Budiman di Melbourne, Australia. WA-nya bilang begini. Tapi sebenarnya bukan WA buat saya khusus. Kami ada grup hamba-hamba Tuhan. Dan di grup itu dia tulis begini.
Kalau Anda ingin melihat sebuah bangsa rusak, lakukan 3 hal ini. Saya ulangi, kalimatnya begini. Kalau Anda ingin melihat sebuah bangsa itu rusak, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, bikin ibu-ibu menjadi wanita karir yang sibuk dengan hobi-hobi mereka, supaya mereka nggak ada lagi wanita yang memberi hidupnya buat anak-anak mereka. Yang kedua, bikin pria-pria sibuk dengan hobi-hobi mereka, supaya nggak ada lagi pria yang berdiri memproteksi anak-anak mereka. Dan yang ketiga ini nih buat saya. Dia bilang begini, tawarkan semua jabatan-jabatan publik buat para pendeta, supaya mereka tidak ada lagi orang berdiri mimbar-mimbar gereja untuk memberitakan kebenaran buat dunia. Waktu yang ketiga itu saya baca, langsung saya seperti kena stroke mendadak, berlutut di pinggir ranjang kamar tidur kami. Saya menangis sejadi-jadinya. Ibu Nana datang tanya, kenapa Pak? Saya bilang, baca aja itu WA. Dan sejak hari itu, saya melakukan turn back. Seolah-olah Tuhan bilang begini, tanggalkan kasutmu. Tuhan bicara dari tengah-tengah semak belukar itu, tanggalkan kasutmu. Aku Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kamu pikir aku nggak bisa ubah sebuah bangsa? Kamu pikir Roh Kudus tidak bisa bekerja melalui hidupmu? Kamu pikir hanya bisa melalui dunia politik, ekonomi, sosial, budaya? Bukankah firman-Ku adalah aku sendiri? Dan saat itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan. Saya menelpon ke kampung, ke kota itu. Saya minta poster-poster saya diturunkan, daftar nama dihapuskan. Dan saya kembali mulai renungkan firman Tuhan. Saya mulai berdoa bersama-sama, mengalami firman Tuhan, dan saya butuh waktu hampir 30 hari. Kalau Musa 40 tahun, saya masih lebih baik sedikit. 30 hari untuk menjalani pemulihan dengan Tuhan. Dan sejak saat itulah, ya sekitar tahun 2017, saya mulai bangkit kembali, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan suruhkan, mulai melayani, memberitakan firman, berkeliling ke berbagai tempat, desa, kota, bangsa, sampai dengan hari ini. Jadi itulah sebabnya saya kemudian mengencourage sebanyak hamba Tuhan. Jangan mau ubah dunia dengan cara pikir kita. Jangan mau ubah banyak orang dengan strategi kita. Tapi pakai strategi Tuhan. Apa itu? Api muncul di semak duri. Lidah-lidah api turun bertebaran dan hinggap pada setiap orang. Dan kuasa yang didapatkan ialah mereka punya kuasa untuk menyampaikan kebenaran pada bahasa-bahasa orang-orang yang hadir, menyaksikan kebesaran kemuliaan Tuhan, dan dunia diubahkan. Dari 120 menjadi 3.000, menjadi 5.000, dan tidak dapat dihalangi sampai hari ini. Kita bisa menikmati kuasa Roh Kudus yang begitu hebat dan ajaib. Karena itu saudara-saudaraku, malam hari ini saya encourage kita, mari kita terus hidup dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan pakai semak duri. Tuhan pakai hidup kita bagaikan semak duri itu. Ketika api itu berkuasa, kuasa Roh Kudus itu bekerja, orang Ambon bilang, seng ada lawan. Yesus manise, sio sungguh manis lawangi. Biar orang mau bilang apa lagi, farek dendong. Yesus sungguh manis. Jadi, kalau Yesus yang berotoritas, Roh Kudus yang menguatkan, haleluya, seng ada lawan. Dan sejak saat itu,
saya mengambil keputusan radikal. Tiada hari tanpa memberitakan firman Allah. Siapa saja, di mana saja, kapan saja. Karena Tuhan telah selamatkan saya, selamatkan keluarga saya dari Sungai Nil, dari istana yang penuh kemewahan, dari padang gurun yang gersang, dan membawa orang kepada kemenangan. Gereja yang penuh kuasa Roh Kudus sanggup untuk mengubah kota dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.